Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Suci Ramadan dari PAUD 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang parietal lobe. Anatomi dan fungsi parietal lobe atau dengan gambar itu lobus parietal ini adalah salah satu dari 4 lobus besar yang membentuk korteks cerebral manusia. Itu terletak di bagian dalam otak di wilayah di mana tulang parietal jatuh. Wilayah korteks cerebral ini dibagi menjadi 2 struktur besar, satu merujuk ke belahan kiri dan satu lagi mengacu ke belahan kanan. Dua lobus parietal praktis simetris dan memiliki fungsi berupa lobus parietal otak menonjol karena fungsinya yang terintegrasi karena ia menerima rangsangan yang berkaitan dengan sentuhan, panas, dingin, tekanan, rasa sakit, dan keseimbangan yang berasal dari berbagai daerah di otak. Lesi di lobus parietal biasanya menyebabkan anestesi di lengan dengan tungkai di sisi yang tampak. Artinya jika lobus parietal belahan otak kanan terluka, anestesi dapat dialami di lengan dan kaki kiri organisme. Demikian juga ketika melakukan banyak anestesi dapat dialami di lengan dan kaki kiri organisme. Demikian juga ketika melakukan banyak aktivitas neuronal lainnya. Lesi lobus parietal juga terkait dengan perubahan dalam kemampuan membaca, kinerja, perhitungan matematika, dan jenis aktivitas kognitif lainnya. Pada artikel ini kami meninjau karakteristik utama lobus parietal, fungsi dan sifat anatomi daerah otak ini dijelaskan, dan patologi yang terkait dengan struktur korteks cerebral ini dibahas. Karakteristik lobus parietal adalah wilayah korteks cerebral yang terletak di belakang lobus frontal. Di bagian bawah lobus ini terletak lobus temporal dan di belakangnya adalah lobus occipital. Ini benar dibedakan dari lobus frontal karena dipisahkan darinya oleh alur pusat. Namun secara fungsional kedua lobus cerebral terkait erat. Ini menempati wilayah tengah dan atas masing-masing belahan otak kanan dan kiri. Demikian juga ia berbatasan dengan lobus temporal melalui visura sylvian. Di sisi lain ia dipisahkan dari lobus terakhir dari korteks lobus occipital melalui visura tegak lurus eksternal. Wilayah ini ditandai dengan berisi alur dalam celah interparietal yang dengan ekstensi menanjak membatasi 3 konvolusi parietal ascendens, superior, dan inferior. Fungsi utamanya adalah untuk menerima dan mengintegrasikan rangsangan indera. Aktivitas ini dilakukan melalui beberapa koneksi yang dibangun dengan berbagai wilayah otak. Di sisi lain, lobus parietal adalah struktur otak yang telah dikaitkan dengan pengetahuan numerik, manipulasi objek sederhana, dan penglihatan spasial. Anatomi lobus parietal, atau lebih tepatnya lobus parietal satu di belahan kanan otak dan satu di belahan kiri, adalah struktur yang menyediakan mekanisme kortikal yang merasakan rangsangan somatosensor. Struktur ini ditandai dengan terhubung ke banyak daerah ensefalik yang mengirim
rangsangan dari berbagai jenis. Ketika rangsangan mencapai lobus parietal, dia bertanggung jawab untuk mengintegrasikan mereka dengan memori dan pengalaman masa lalu, serta dengan persepsi sensorik afferent lainnya. Fungsi lobus parietal ini memungkinkan untuk menghasilkan pengakuan peristiwa somatik dan ekstrafisik orang tersebut. Demikian juga aktivitas lobus parietal berkontribusi pada fungsi seperti perhatian dan pengembangan peta mental. Secara anatomis, ia dibagi menjadi 3 area besar. Pertama, area somatosensori primer, area sensorik, dan area asosiatif sensorik. Area somatosensorik primer adalah atau area 312 adalah daerah yang terletak tepat setelah visura Rolando, yaitu wilayah lobus parietal yang berbatasan dengan lobus frontal. Ini membentuk bagian dari keliling parietal menaik dan ditandai dengan menerima informasi dari inti talamik di sisi berlawanan dari tubuh, mempresentasikan pola somatotopik terorganisir yang disebut homunculus sensorik. Homunculus sensorik adalah pola yang berfungsi yang sebanding dengan sensasi yang dikodekannya. Artinya, area somatosensori primer berisi banyak wilayah dan masing-masing bertanggung jawab untuk mengembangkan sensasi tertentu. Tergantung pada intensitas sensorik, masing-masing sensasi wilayah spesifik dari area somatosensorik tergantung pada intensitas sensorik masing-masing sensasi wilayah spesifik dari area somatosensorik akan lebih besar atau lebih kecil. Tergantung pada intensitas sensorik masing-masing sensasi wilayah spesifik dari area somatosensorik akan lebih besar atau lebih kecil. Sebagai contoh, tangan memiliki daerah sensitif besar di dalam area somatosensori primer karena sejumlah besar wilayah tubuh ini informasi sensorik yang berasal dari otot dan persendian tubuh yang penting untuk proprioception tungkai diproyeksikan di area 3A dari area somatosensori primer. Area 1 dari wilayah lobus parietal ini memiliki fungsi utama memproses informasi yang berasal dari kulit area 3B, sedangkan area 2 bertanggung jawab untuk menggabungkan informasi yang berasal dari area 3 dan 1. Di sisi lain, area 1 lobus parietal bertanggung jawab untuk memproyeksikan ke area lain dari lobus yang sama. Ya 5 dan ya 7 ini adalah area sekunder yang memfasilitasi pembelajaran, yang membentuk citra tubuh dan merencanakan gerakan di ruang ekstra pribadi. Area somestetik primer disebut somatomotor cortex karena sebagian besar stimulasinya 80% menghasilkan respon sensitif, sedangkan minoritas 20% menghasilkan respon motorik.
Akhirnya harus dicatat bahwa area lobus parietal ini mengandung sifat-sifat kritis yang memungkinkan pengembangan pengenalan daerah kulit di luar angkasa. Demikian juga kualitas daerah ini memungkinkan untuk mengidentifikasi posisi rangsangan untuk membedakan perbedaan berat benda yang diangkat, untuk membedakan rangsangan sensorik, membedakan rangsangan sensorik yang berbeda, untuk abstrak sifat benda melalui kualitas taktil mereka. Area sekunder atau area sekunder area 40 adalah wilayah lobus parietal yang terutama bertanggung jawab untuk mentransmisikan dan mengintegrasikan aspek detail dari informasi sensitif. Faktanya, cedera pada area lobus parietal ini biasanya menyebabkan hilangnya aspek sensasi halus dan halus secara bilateral. Di sisi lain, area sekunder bertanggung jawab untuk mengembangkan garis besar tubuh. Akhirnya, kesadaran berbagai modalitas sensorik dapat memasuki ruang mental melalui pusat subkortikal dan korteks gyrus postsentral atau area 40. Area asosiatif sensorik. Akhirnya, area asosiatif sensoris dibentuk oleh area 5 dan 7 lobus parietal. Daerah ini terletak di keliling lobus parietal superior. Area asosiatif sensorik. Akhirnya, area asosiatif sensoris dibentuk oleh area 5 dan 7 lobus parietal. Daerah ini terletak di keliling lobus parietal superior. Area asosiatif sensoris bertanggung jawab untuk memprogram aktivitas motorik organisme secara khusus. Ini memainkan peran mendasar dalam pengembangan kegiatan yang terkait dengan proyeksi lengan menuju target visual dan dalam tindakan manipulasi manual. Area asosiatif sensorik yang menguraikan sistem referensi spasial yang digunakan untuk mendorong gerakan tubuh dalam kombinasi dengan sensasi visual dan somatosensori. Area asosiatif sensorik menguraikan sistem referensi spasial yang digunakan untuk mendorong gerakan tubuh dalam kombinasi dengan sensasi visual dan somatosensori. Demikian juga, daerah-daerah lobus parietal ditandai dengan berpartisipasi aktif dalam elaborasi garis besar badan. Fungsi lobus parietal adalah wilayah korteks cerebral yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis kegiatan. Bahkan diduga bahwa struktur otak ini dapat berpartisipasi dalam beberapa bentuk atau lainnya dalam sebagian besar kegiatan otak. Fakta ini menunjukkan bahwa lobus yang berbeda dari korteks cerebral bukan merupakan struktur otonom yang bertindak secara terpisah, tetapi merupakan daerah otak yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam pengembangan sebagian besar kegiatan. Terlepas dari faktor ini tentang fungsi lobus parietal, struktur korteks ini menonjol karena partisipasinya dalam 3 proses utama: integrasi dan pemrosesan informasi
sensorik yang berasal dari saluran yang berbeda. Pemrosesan informasi simbolik, di mana proses yang berkaitan dengan bahasa dimasukkan. Pemrosesan informasi numerik, dan oleh karena itu pengembangan kegiatan matematika, integrasi dan pemrosesan informasi sensorik. Lobus parietal menonjol terutama karena ia memiliki salah satu bidang asosiasi terbesar dari seluruh otak. Artinya, struktur ini bertanggung jawab untuk menggabungkan dan mengintegrasikan informasi yang berasal dari semua area tubuh. Fakta ini memungkinkan untuk menggabungkan unsur-unsur yang ditangkap dan dikembangkan oleh struktur otak yang berbeda, dan untuk membentuk informasi baru sebagai hasil dari integrasi semua data yang tersedia. Untuk alasan ini, penciptaan konsep abstrak terjadi sebagian berkat lobus parietal, karena struktur ini memungkinkan orang untuk menghasilkan ide yang berbeda dari elemen informasi yang ditangkap oleh indera yang berbeda dan dibuat oleh struktur otak yang berbeda. Sebagai contoh, lobus parietal berpartisipasi dalam pengembangan gagasan tentang apa itu tanaman berkat integrasi informasi yang diterima melalui sentuhan, aroma, penampilan atau gerakan, serta partisipasi pemikiran dan kepercayaan yang tersimpan sebelumnya dalam memori. Namun, lobus parietal tidak hanya berpartisipasi dalam proses integrasi data tentang elemen eksternal, tetapi juga melakukan kegiatan penting pada informasi, kegiatan penting tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia secara real time, yaitu lobus parietal juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan informasi yang lain, yang lebih abstrak dan kompleks, yang mencakup elemen sensor eksternal dan elemen sensorik internal. Sebagai contoh, lobus parietal bertanggung jawab untuk menyatukan data yang berasal dari otot-otot tubuh. Berkat orang tersebut dapat menghasilkan gagasan tentang posisi fisik dan posisi di mana ia berada. Singkatnya, fungsi integrasi sensorik lobus parietal mengacu pada pengembangan pemrosesan somestetik, artinya memungkinkan pengembangan kapasitas sensorik untuk mengenali sensasi organisme. Memproses informasi analitis. Fungsi hebat lainnya dari lobus parietal adalah bekerja dengan simbol dan aritmatika. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan fungsi sebelumnya. Artinya, fungsi matematika muncul dari analisis dari apa yang dirasakan sensorik. Dalam hal ini, lobus parietal bertanggung jawab untuk mengintegrasikan semua elemen informasi dan mengembangkan imajinasi dari urutan unit yang selanjutnya bekerja secara matematis. Memproses informasi simbolik akhirnya melalui mekanisme yang sama yang memungkinkan pemrosesan informasi analitis. Lobus parietal memungkinkan pengembangan informasi simbolik. Dalam hal ini, integrasi dan elaborasi informasi sensorik juga memainkan peran kunci. Dari gabungan berbagai jenis data informatif, otak dapat memulai pemikiran simbolis. Lesi di lobus parietal. Lobus parietal adalah struktur otak yang terutama bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan menerima informasi sensorik serta menghasilkan proses pemikiran dari data yang diterima. Dalam pengertian ini, lesi pada struktur otak ini biasanya menghasilkan kondisi yang berhubungan dengan berfungsinya indera perseptif dan pengembangan aktivitas kognitif. Cedera di belahan kanan. Lesi lobus parietal kanan menghasilkan kelalaian kontralateral, biasanya dikaitkan dengan anosognosia. Lesi di belahan kiri. Lesi parietal dari belahan kanan, otak rusak jika lobus parietal dari belahan otak kiri rusak. Lesi di belahan kiri pada gyrus dari hemisfer kiri dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai sindrom Gerstmann.
Demikian juga lesi daerah lobus parietal ini biasanya menghasilkan apraksia indeomotor. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.